Oke. Jadi ada apa hari ini? Oke, teman-teman, sobat in game aja namanya ini. Sobat in game. Sobat in game, ya kan. Jadi ini adalah video pertama. Pertama ya. Pertama karena yang sebelumnya itu Batal rilis gitu ya, karena udah telat juga. Cuman yang pasti lulus sensor ya. Lulus sensor apa dulu gitu. Sensor jurang sih kayaknya kurang. Dan kali ini gue mau kenalan dulu sama kalian semua mungkin yang baru nonton videonya in game. Gue Dito Wangsa dari channel Anak Tua dan juga bersama partner gue si Landy dari Anak Tua juga, dan di sini ditemenin sama pakar horor ya, pakar horor Indonesia. Ada Yuda ya dari Resilor atau Papa Kill Streak ya. Iya. Distrik ntar lagi. Ini bentar, ini tapi kalau misalkan kita kelihatannya kayak masih agak bingung ya. Karena kita tadi juga di awal sudah sempat diskusi kan. Kita baru pertama kali bikin podcast kayak begini, kayak belum ada opening gitu. Kita belum setuju kayak awalnya gimana gitu kan. Betul. Jadi kita let it roll aja dulu. Let it roll aja. Benar. Tapi yang pasti kita di sini mau ngomongin tentang fenomena remake, remaster dan sebagainya. Dan yuk, kayaknya bumper yang dibikin sama Abun dulu nih. Oke, guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat, baik-baik semuanya. Salam industri game Indonesia ya. Kita asosiasi banget ya. Kita perlu sedikit ini ya, intro kecil aja lah soal kita tuh siapa gitu. Betul. Ini kan baru pertama kali muncul banget kan. Setuju. Ya, Teman-teman buat yang baru nonton, kita dari In Game. In Game itu adalah Indonesia Game Media yang disahkan secara ilegal. Enggak dong. Ya maksudnya belum ada sebetulnya tidak, tapi disahkan secara sepihak, secara bersama lah oleh pihak kita saja gitu. Itu di tahun lalu, dan ini adalah tempat di mana kami berkumpul para new media lah bisa dibilang ya, editorial content creator yang membahas industri video game. Salah satunya ada ya gue, dari Anak Tua, Malendia Mawidi, ada Taekwondo Indonesia, ada si Yuda juga dari Resilor ID, sama Queen, Player 2, Share Button, Underboard Media, World of Risky, The Lazy Monday, ya kan? Ada Gimbot juga. Pokoknya ya kita berusaha kumpul di sini untuk bisa menambah kualitas kali ya. Rencananya sih gitu ya. Tapi setahun berjalan mah udah alhamdulillah udah banyak yang kita udah banyak yang kita kerjakan, ada. Iya, ada. Kita bikin event-event juga. Kemarin ini kalau kita runutin eventnya, salah satu event online sih kita udah lumayan banyak. Ada Hari Game Indonesia waktu itu sempat itu ya. Ya. Ada nyobain Dead Town kalau kemarin kita kan. Dead Town. Game Indonesia ini kita cobain juga. Terus sampai kita meeting offline pun juga waktu itu pertama kali ada di Bandung dengan acara ngobrolin game. Betul. Pernah kita bikin juga ngobrolin game. Mudah-mudahan tahun ini ngobrolin game kalian semua bisa join ya, dan skalanya bisa lebih besar lagi. Besar lagi. Ya. Bandung Jakarta tahun lalu sudah kita sambangi. Iya. Ya. Jadi harusnya pasti itu ya. Bandung Jakarta pasti itu ya. Pasti. Dan acara yang cukup besar adalah kolaborasi kita bersama The Lazy Monday di akhir tahun kemarin, yaitu adalah G2G Festival, Gamers to Gamers Festival, dan juga The Lazy Game Awards. Yuda jadi apa itu? Kayaknya lebih baik gak pada tahu sih. Berhubung pakai topeng kan, jadi nggak terlalu mau gitu. Iya kan. Tapi yang pasti itu acara yang menurut gue cukup lumayan sukses lah, karena apresiasi yang kita dapat juga cukup banyak, kita juga cukup puas dan capek banget, tapi terbayar lah. Capeknya terbayar, betul. Capeknya terbayar. So, hari ini gue berkumpul bertiga di sini. Sebetulnya awalnya kita spesifik pengen ngomongin bukan masalah sih, ngomongin sebuah isu tentang remake yang trigger awalnya datang dari Dead Space remake. Kenapa? Karena kan banyak nih remake Yud sebetulnya mah ya. Banyak pisan, tapi kenapa trigger utamanya datang dari Dead Space remake adalah karena ini juga yang membuat in-game menjadi menyenangkan, karena kita melakukan proses review itu jadinya bareng-bareng kan. Iya, kebenaran ini apa ya? Mungkin ini bisa gue bilang
game triple A pertama sih sebenarnya bisa dibilang ya, Iya. yang benar-benar kita review Bareng. bareng-bareng. gitu ya. Kita dapat review code-nya pun juga bareng-bareng, semua bareng-bareng, rilisnya pun juga hampir berbarengan semua kontennya kan. Jadi kita Betul. ngerasain hype-nya dapat, diskusinya dapat, semuanya pada nyambung gitu. Betul. Karena biasanya dari sisi genre game yang kita review, kadang Beda. Yuda beda gitu kan, Ya, karena apalagi gua kan beda banget. Yuda paling beda. Nah makanya ini kita langsung masuk ke Dead Space, pas banget nih. Gue jadinya punya bahan diskusi juga bareng sama Yuda. Kalau buat di anak tua, gue main cuma sampai setengah doang. Yang main full sampai reviewnya adalah si Mas Lendi, benar. Jadi kenapa trigger utamanya adalah si Yuda nih gara-garanya ya. Kita diskusi ya kan, diskusi dan gue tuh menemukan adanya apa ya disebutnya itu mod ya. Iya. Mod. Gimana ya, Jadi, coba jelasin yuk. Ketika kita lagi ngomongin Dead Space Remake yang gue bilang ini memang banyak hal yang mungkin sekitar 80-90% tuh sebenarnya nggak beda jauh sama originalnya. Ya. Alurnya, asetnya segala macam itu hampir nggak berbeda. Nah terus tiba-tiba si Mang Dito ini nemu video mod ya, video mod yang nge-remaster Dead Space yang original. Ya. Itu modnya itu buatan fans ya. Oke. Dan di situ dia berpendapat, oh ini kayaknya kok kayak hampir nggak beda jauh sama versi remake-nya, katanya gitu. Betul. Nah, di situ jadi triggernya. Tapi secara ini ya, kalau gue bilang sih dari video yang lu temuin, ntar mungkin sambil ditayangin kali ya videonya. Boleh. Bisa. Dari video yang lu temuin sih sebenarnya menurut gue modnya kurang sih ya. Soalnya kayaknya dia cuman bermodal nambahin depth of field doang, kelihatan jadi kayak ada motion blur-nya gitu. Betul. Terus udah gitu, dan ternyata modnya pun juga berbayar. Ya. Gitu. Via Patreon gitu-gitu ya. Betul. Terkunci di balik Patreon. Ya. Cuman memang kalau untuk mata orang yang ya mungkin kita agak sedikit lebih jeli ya dibanding atau Yuda lah mungkin ya. Kalau gua kan sebetulnya rakyat jelata ya mata gue. Cuman setidaknya untuk mata rakyat jelata kayak gua. Iya, baru kalau jelata. Bukan, maksudnya ini kita ngomongin bagaimana kita melihat. Kalau Yuda ini agak lebih jeli. Gua sendiri tuh bukan orang yang cukup jeli. Makanya gue bisa masukin itu sebagai salah satu keresahan gitu. Karena di mata gue yang cukup jelata ini mah asa bagus-bagus soalnya, maksudnya bagus tuh walaupun mod gitu ya, walau tetap beda. Cuman artinya ternyata sudah ada orang yang mampu membuat seperti itu. Awalnya gue kira gratis sebelum Yuda nge-dive ke sana. Gue pikir awalnya itu gratis, ternyata bayar. Kalau bayar ya oke lah, fair enough lah. Dan let's say gini, ini kita sebelum kita bahas ya remaster, remake dan sebagainya, nih Dead Space sedikit kita kulik dulu ya. Menurut pendapat Yuda dari reviewnya, Dead Space Remake itu adalah yang memenuhi ekspektasi lu as a remake atau gimana? Sempurna. Sempurna. Menurut gue sempurna. Sempurna berarti 10 dari 10 nih kalau udah dinilai. Bisa dianggap 10 dari 10. Nah, kenapa ya? Kenapa ya? Despite some performance issues yang di PC. Gini, kalau gue gak tau ya, mungkin gue ada sedikit biasnya juga. Tapi kalau patokan remake gue yang jadi patokan sampai sekarang itu lah yang RS1. RS1 yang remake kayak pertama di PS, terus rilis di Nintendo, terus di remaster. Ya. Itu kan sama banget deh. Polanya. Rumahnya sama, karakternya sama, cutscene pun juga ada yang 1:1. Betul, gitu. betul. Tapi ketika lu main, ketika lu perhatiin ceritanya, ketika lu perhatiin detailnya, ruangannya, gameplay mekanik, enemies yang baru, itu baru kerasa, oh ini tuh remake. Gitu. Ini remake itu, at least dari sisi cerita itu bisa ngaitin dari ke game kedua, ke game ketiga. Gitu. Itu yang menurut gue bikin RS1 remake itu sempurna. Nah itu yang juga gue rasakan ke Dead Space yang pertama, yang remake ini. Dia bukan hanya bisa ngehook ke Dead Space 2 dan Dead Space 3, tapi ke media-media canon lain pun bisa. Karena kan ada animenya, ada novelnya, ada animasinya juga banyak. Itu semua berhasil kehook ke situ. Jadi kalau secara cerita gue bisa bilang itu juga hampir persis dengan RS1, di mana mereka bisa bikin remake yang sama tapi dengan informasi tambahan dan supplemental yang banyak juga gitu. Jadi makanya itu yang bikin menurut gue ini remake sempurna gitu. Jadi nggak terlalu ubah banyak hal, bukan reimagining lah jatuhnya. Oke, ntar coba lu define reimagining tuh gimana, Yud?
RE2 sama RE3. Itu reimagining ya? Itu reimagining. Kayak si kantor polisinya diubah, si cara Leon sama Claire-nya datang beda. Pokoknya yang bikin betul itu pengalaman memang beda. Kita jadi kayak bener-bener main game baru. Ya. Tapi dari sisi cerita pun juga ada yang dirubah ya, ada yang bisa for the better, for the worse juga ada. Ada. Betul. Dan motivasi perubahannya pun banyak inilah ya, banyak pertimbangan ya. Mulai dari technical achievement-nya yang udah bisa gini jadi pengen diginiin deh gitu. Misalnya kayak RE3 yang jadi lebih action. Tapi emang action sih ya dibandingin yang 2 ya kalau 3 yang ori emang action. Emang lebih action sih gitu. Oke, itu pandangannya Yuda ya, sampai situ dulu. Kalau Landy nih, Dead Space Remake, apakah remake yang juga sempurna atau ada beberapa flaw mungkin yang bisa di mention? Kalau dibilang sempurna mungkin kalau lihat dari originalnya ya. Tapi balik lagi kalau dari ekspektasi gue sih ya enggak gitu. Nah, karena gue lebih ada ekspektasi gue yang at least ada yang di reimagine kayak yang tadi udah bilang gitu di RE3 sama 2. Beberapa hal kayak soalnya kan ada cutscene yang dirubah juga kan ya? Ya, di RE2 nih maksudnya. Enggak atau di Dead Space. Oh iya ada. Ada beberapa cutscene tuh yang dirubah. Meskipun ceritanya enggak ya tetap sama gitu. Cuman gue nggak dapat poinnya aja ini dirubah begini tuh karena alasan apa gitu. Itu sama juga kayak yang gue rasain sama si voice act. Dikasih voice act tapi kayak ya udah nggak nambah value yang lebih juga menurut gue gitu. Oke. Nah ini gue bukan gak mau ngasih gambaran ya, mungkin gue di sini lebih ke moderasi untuk masalah ini karena ya full reviewnya di tangan lu berdua. Tapi menurut gue pribadi ya ini yang disebut masalah referensi dan preferensi ya, dalam melihat sesuatu dan memberikan penilaian gitu. Yes, kita nilai emang bisa beda-beda jadinya kan. Betul. Kemudian kalau masalah reimagine, bener sih memang ada beberapa cutscene yang beda. Tapi ya kalau poinnya yang gak gue dapet tuh justru malah cutscene yang bentar yang mana ya? Adalah yang si kaptennya yang tiba-tiba yang tadinya mayat terus ada datang satu necromorphnya terus tiba-tiba diubah gitu. Iya. Itu emang kalau yang itu bener itu justru gue nggak dapet bener karena yang original kita justru ngelihatnya dari luar. Kita ngeliat dari luar dan nggak tahu ya somehow gue dari bagian itu tuh malah lebih dapet yang original. Iya kan. Jadi ketika ngeliat reactionnya malah kurang gitu. Justru kayak si Isaac nggak ada dialognya di dulu tuh justru wah mendingan kayak gini lebih dapet gitu menurut gue. Oke, itu masalah. Oke, terus lanjut. Mungkin satu ya reimagine yang gue puas itu adalah paling boss fight yang Leviathan tapi yang lu di luar. Yang Zero Gravity di luar. Yang original kan lu cuma tembak-tembakan kayak rail shooter doang kan. Iya, yang lu harus pakai turret ya. Nah, lu harus pakai turret. Di sini sama pakai turret gitu, tapi lu tuh diterjunin ke actionnya langsung. Lu tuh nggak aman di situ tuh. Nggak dari kokpit kan maksudnya kan? Nggak dari kokpit, ya betul. Jadi lebih kerasanya di situ. Lebih immerse ya harusnya di situ ya. Immersive-nya dapat banget. Oke. Jadi ya itu sih. Maksudnya berarti kan kita bisa ngelihat nih dari mata-matanya orang-orang ini yang sudah melakukan review nih teman-temannya gitu. Kenapa review itu sebetulnya bervariasi dan kenapa kalau lu udah nonton review yang satu lu tetap perlu nonton review yang lain karena penyampaian yang pastinya berbeda dengan isi dan POV yang berbeda mungkin bisa ngasih lu gambaran yang juga berbeda. Nah ini sebetulnya hal yang menarik menurut gue ada di skena reviewer game Indonesia sekarang loh sebetulnya. Maksudnya kan beberapa tahun yang lalu mah susah lah kalau kita mungkin cuman panutannya adalah Mas Plat misalnya. Jagat misalnya yang paling kita iniin terus nggak lama kemudian nongol lah Lazy Monday misalnya. Nah kalau sekarang lebih bervariasi lagi menurut gue adalah hal yang sangat-sangat baik gitu karena jadinya lu bisa tahu posisi lu tuh ada di POV-nya siapa gitu. Karena gue cukup yakin gitu loh pasti ada orang yang merasa lebih diwakili sama Yuda, ada orang yang lebih bisa diwakilin sama Landy. Gue sama nih sama Landy nih gini segala macam. Dan so gue encourage nih teman-teman untuk kalau bisa explore tuh tadi nanti kita taruh ya link channel YouTube-nya ada di kolom deskripsi harusnya.
Dan komen gitu, kalau bisa mah komen. Komen, betul. Kalian coba bandingin dan sebagainya karena diskusi itu asik. Diskusinya asik gitu, karena kalau dulu mungkin ini agak melebar sedikit ya teman-teman. Cuman gue pengen coba kasih gambaran seberapa serunya industri ini sekarang buat kami. Adalah karena kalau dulu di zaman gue lama Lendi, kita tuh cukup kesulitan untuk melakukan itu. Karena keterbatasan beragam hal ya, kita cuma bisa lihat review dari majalah gitu ya. Majalah, kita nggak mau ngasih feedback pun kita butuh waktu yang lama karena kita surat loh pada masa itu. Kalau mau seminggu itu pun kalaupun dimuat. Kalau dimuat gitu. Kalau nggak nyampe kan. Kalau nggak nyampe dan nggak dapet tanggapan gitu ya. Dan ya sesama gamersnya pun komunikasinya juga susah, nggak instan kayak sekarang gitu. Nggak bisa langsung pada berantem di kolom komentar. Nggak bisa. Karena dulu gini, ini gue kasih gambaran ya teman-teman sekalian ya. Pada masa itu mencari circle yang sama-sama punya interest yang sama dan sama-sama ingin mendiskusikan itu secara dalam, susahnya minta ampun. Susah, kumayut gitu tuh. Kalau gue sih mungkin nggak ngerasa ini. Karena apa? Berkomunitas ya, karena lu lebih muda sih udah ya. Enggak, karena gue individual. Oh iya benar. Gue tuh baru menemukan komunitas-komunitas gini tuh ya ketika mulai ada kemunculan teknologi kayak begini gitu. Ketika mulai ada Facebook, mulai ada ya yang lain-lain itu gue baru kenal gitu. Tapi ketika zamannya orang-orang lagi pada rame di rental PS dan segala macem tuh gue nggak dapet ya karena gue mainnya di rumah gitu. Gue jarang ngobrol sama siapa-siapa soal masalah ini. I see. Ya cuman setidaknya walaupun not into it saat itu, sekarang lu bisa lihat lah gimana berkembangnya ini menjadi lebih mudah gitu. Kayak gue dulu, di Yelendi juga mungkin sama ya, di lingkungan tuh nggak terlalu banyak gitu yang bisa diajak diskusi gini gitu ya, nggak banyak gitu. Misalnya ada gue sama Lendi kan dulu waktu zaman SMP SMA kan beda kota ya. Beda kota gitu. Sedangkan teman diskusi gue untuk masalah game tuh Lendi, let's say gitu ya. Ya gue harus nunggu liburan dulu Sekota nggak ada. Sekota jarang. Kalaupun ada ya mungkin sedikit gitu ya orang. Sedikit. Yang bisa sama 90% ya. Mungkin kalau yang ya tingkat kesamaannya 10-15% mungkin ada beberapa lah gitu kan. Kalau buat gue mungkin ada yang main, tapi ketika gue tanya-tanya ketika gue pengen cerita soal story-nya gini nih, ternyata mereka nggak merhatiin. Ya betul. Main doang. Ya betul. Intinya mencari orang yang sefrekuensi sesulit itu pada masa itu. Jadi gue emang benar-benar harus nungguin liburan, ketemu si Lendi, baru kita ngebahas sesuatu tuh yang menurut kita cukup ini. Nah sekarang udah ada yang kayak gini. Kalian mau komen bisa langsung dapat direct feedback gitu ya dari si penulis reviewnya. Kalian juga bisa dapat POV yang banyak. Kalau kalian mau dive lebih dalam lagi, kami para editorial content creator ini juga menyediakan space di Discord ya. Ada di Discordnya Resilor, Discordnya Anak Tua. Ya silakan. Tapi Discord kita jadi diluncurin nggak? Nanti kita akan luncurin, bener sekalian tuh. Nanti kita akan launching juga Discordnya in game. Ya, ini buat semua orang masuk. Buat semua orang masuk yang emang kita para internal. Betul. Jadi kalian yang memang punya eager buat discuss lebih jauh lagi atau pengen belajar nulis bareng sama kita juga masih belajar lah sampai sekarang gitu ya. Bareng-bareng belajar nulis review dan sebagainya, we are so welcome gitu. Nanti kita akan coba launching si Discordnya lah, minimal Discordnya dulu untuk kita mulai ngebangun community di sini di Indonesia bersama dengan in-game gitu ya. Walaupun sekarang yang mengerikan ada si ChatGPT itu ya, Yud ya. ChatGPT ini mengancam para penulis review ya. Jadi kalau kalian tahu gue belum denger. Ini seru nih. ChatGPT itu adalah udah rubah ke GPT nih, GPT Lendi tahu ya? Nggak detail sih. Tapi intinya adalah sebuah aplikasi di mana lu nulis sesuatu, dia bisa jabarin kayak misalnya tolong buatkan copyright untuk saya jualan susu rasa stroberi dengan kualitas terbaik. Nah nanti dia tuh nongolin banyak copyright. Nah kemarin Mas Plat dari Jagat itu dia nyoba untuk nulis minta tolong review Space for the Unbound dan hasilnya luar biasa kayak ditulis sama orang beneran. Pecah nggak?
Pecah juga ya. Iya, lu semua yang next lagi level, next level dari joki skripsi ini. Betul. Yang udah disempurnakan gitu. AI punya gitu. Jadi kalian nanti bisa coba lah. Bisa coba kalau mau iseng-iseng cobain, ini mengerikan sekali gitu. Bahkan Mas Plat juga sih. Mas Plat tuh sampai dia ngejokes kayak anjir ini mengancam karir gua katanya. Karena kayaknya cara kerjanya aplikasinya mungkin dia gathering information dari mana dia campurin. Iya. Jadi jatuhnya tuh jadi kayak yang art AI itu loh. Iya mirip. Cuman ini versi copyright. Dia nyuri dari punya orang. Betul. Itu versi copyright ya? Ini versi copyright sama. Jadi copywriting orang, tulisan orang, artikel orang itu sama dia disadur dijadiin satu. Tapi pas yang sangat mengagetkan adalah saat lu baca ternyata bagus gitu. Kayak nggak tulisan robot gitu. Kayak misalnya Google Translate kan masih ada tuh kan. Iya, betul. Ya, kalau ini udah ya kayak tulisan orang aja. Kayak tulisan orang aja gitu. Jadi kita nggak ngerti di mana sisi robot ya kan. Kalau kita mau mudah gitu ya, udah aja ke situ dulu, ambil, ntar kita bener-benerin dikit gitu. bisa juga. Edit dikit-dikit lagi. Edit dikit gitu bisa juga. Jadi mengerikan sekali. Tapi balik lagi ini tadi gue ngomongin masalah penulisan review ya. Kalian juga bisa temuin banyak tipe penyampaian dari Yuda, ya khususnya Yuda untuk sekarang coveragenya ada di game-game horor, di anak tua cukup all around nih, hampir banyak game dari indie triple A. Bener kayaknya hampir semua all around kecuali gue kayaknya. Mostly all around, cuman kayak Player 2 Nintendo Switch sebetulnya. Ada sih sebetulnya yang lebih terini. Cuman yang paling all around mungkin ada gua sama TLM lah yang paling all around ya. Sisanya cukup mengerucut. Cuman ya itulah banyak POV itu menyenangkan sekali dan gue berharap dengan adanya video ini bisa juga ngasih jalan buat kalian yang mungkin mau diskusi lebih panjang lagi dan jangan ragu-ragu sih sebetulnya. Walaupun Yuda rada galak nih, si Yuda mah suka galak dia kalau Wih, harus galak. Galak sih. Enggak kan gua kan masih di fase lu. Kan gua denger katakan lu kan sempat ada fase di mana sering berantem sama orang kolom komentar kan. Benar dulu. Nah, gua masih di situ. Masih di situ ya. Kalau gua udah mulai move on gitu ya. Tapi seru kan? Gimana reviewnya Forspoken? Itu salah satunya tuh yang cukup lumayan ada rame di kolom komentar. Tapi oke, kita balik lagi ke tadi masalah remake dan remaster. Jadi intinya Yuda sama Lendi punya pandangan yang cukup berbeda dan gua rasa lu bebas mau setuju sama siapa dan dalam konteks ini sebetulnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena konteksnya masalah preferensi yang cukup berbeda. Ya. Betul. Tapi mungkin gue juga pengen nanya deh, boleh. penontonnya anak tua gitu ya. Oke. Ketika lagi ada pembahasan yang namanya remake sama remaster, itu orang-orang masih suka pada bingung nggak? Ngebedain apa sih gitu remake sama remaster? Oke. Mari kita masuk ke sana teman-teman. Jadi anak tua udah pernah bikin di tahun 2018 lah nih. Lama banget. 2018. Iya. Saya belum ada berarti. Apa 19 ya? Pokoknya udah pernah bikin konten yang menjelaskan perbedaan. Oke. 18-19 tak gue lupa. Pokoknya mah 19 lah ya mungkin. Tapi yang pasti di bawah 2020 itu kita udah pernah bikin. Karena keresahan itu udah mulai datang di sebelumnya gitu. Karena mulai ada kan yang namanya remake, remaster, reboot saat itu udah mulai ada. Revamp, istilahnya loba kan sebenarnya nama. Reborn. Revamp malah gue baru dengar ada istilah revamp. Ada revamp. Jadi revamp tuh biasanya dipakai. Ya ini kita mulai susur satu-satu. Gue nemuin banyak di kala itu. Di sekarang memang mungkin jadinya banyaknya di penontonnya Player 2 ataupun Taekwondo Indonesia mungkin. Oh iya. Karena di penonton gue udah cukup dapat insight yang cukup gitu. Jadi udah nggak ada yang mempermasalahkan lagi. Ada tapi dikit lah porsinya lah. Ada. Gue juga ada soal. Di gue masih ada. Gimana? Coba lu dulu deh. Apa yang itu mas Dead Space dari Dead Space ini. Gitu. Sebenarnya gue bisa mengerti from certain point of view gitu ya. Karena Dead Space pun juga kalau visually kalau kita ngeliat kan itu gamenya gelap banget kan ya. Gamenya gelap, lorongnya juga klaustrofobik, ditambah memang sedikit sekali yang dirubah, jadinya susah buat ngelihat apa yang beda gitu loh. Apalagi kalau misalkan tipe orangnya yang cuman ngelihat secara sekilas doang. Gitu. Betul. Kayak cerita nggak diperhatiin, mekanik nggak diperhatiin dan segala macamnya nggak ada yang diperhatiin gitu loh. Beda kalau misalkan sama game yang rada terang atau ya sekali lagi kalau pengen bawa RE1 ya. RE1 kan sebenarnya lumayan terang gitu loh. Jadi kelihatan apa yang beda gitu. Apalagi loncatannya jauh tuh RE1 yang benar-benar originalnya
yang kotak-kotak, yang kotak-kotak gitu, sama yang remaster yang udah masuk di yang PS4 yang ya sekarang, itu ya. yang remake yang udah di remaster sekarang itu loncatannya kan beda banget. Waduh, jauh banget. Terus juga kalau RM4 enggak sih, RM4 belum sih, soalnya belum rilis game-nya, tapi orang-orang udah tahu kalau itu remake gitu. Ya. Belum lagi kalau misalkan bicara soal reboot gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika gue lagi diskusi yang OOT sama channel pun juga masih ada yang ketuker kayak itu COD yang Modern Warfare tuh yang dua. Yang satu atau yang dua gitu ya. Ini bakal ngelanjutin cerita yang dulu nggak nih gitu. Padahal itu sudah jelas-jelas adalah sebuah reboot gitu kan. Atau DMC, Devil May Cry, ketika transisi dari DMC yang 4 ke DMC yang si Dante-nya jadi begitu, jadi boyband. Kan itu juga masih banyak yang nyangka kalau ternyata itu nyambung, tapi ternyata nggak tahu kalau itu adalah reboot. Ya. Masih ada. Oke. Mari ini seru guys. Gini. Jadi sebetulnya dulu di tahun 2019 itu masih jelas mana reboot, mana remake, mana remaster, itu masih sangat jelas, Jit. Ya. Masih jelas. Jadi kalau remake itu adalah yang asetnya dibikin ulang, dibangun ulang sebetulnya. Even though itu apa ya? Mungkin sama kayak si Dead Space. Secara aset mayoritas sama, dan bukan aset ya, maksudnya secara penampilan ya, penyampaiannya kurang lebih mirip, cuman semua asetnya dibangun lagi dari awal tuh. Itu remake. Bukan mengambil yang lama dan diperbagus, tapi dibuat dari awal meskipun hasil akhirnya mirip gitu kan. Ya, betul. Kurang lebih ya gitulah. Betul. Dan engine baru juga gitu. Ya, engine baru juga. Ya, engine-nya baru juga ditambah lagi gitu kan. Karena kalau engine baru, nih harusnya game dev yang lebih pantas. Cuman dikit-dikit aja gitu. Kalau engine-nya baru ya, namanya juga ini pasti dibikin dari awal lagi, dan itu sudah masuk dalam kategori remake gitu. Iya. Karena kalau remaster itu biasanya originalnya aja yang dibikin ya, jadi texture-nya doang lah yang dibikin lebih jadi HD, musiknya ada yang dirubah, di retouch gitu ya, atau voice acting atau apanya gitu ya. Tapi masih pakai bener-bener aset full yang originalnya punya. Mungkin awamnya kita bisa bilang itu adalah bener-bener 100% aset copy paste yang dipoles gitu. Dipoles. Itu paling kelihatan mah ya visual lah kalau remaster gitu. Gampangnya gitu ya. Yang tadinya sedikit, yang tadinya burem jadi agak jelas. Iya gitu. betul. Lalu muncullah remake, dan juga itu yang udah bilang tadi, reimagining gitu loh. Reimagining ini lebih dalam lagi karena dirubah beberapa hal dari jadi sudut pandangnya pun jadi beda gitu. Ya. Dari alurnya pun kadang-kadang juga kadang-kadang dirubah, beda. ceritanya, karakternya, tampilannya jadi berubah juga gitu ya. Itu malah ada karakter baru. Karakter baru juga dan sebagainya. Nah, yang paling keras sebetulnya adalah reboot gitu loh. Justru reboot ini karena memang sebetulnya dia bikin dengan IP yang sama saja, tapi the rest of it tuh kayak diulang aja semua. Aset bisa dibuang semua, cerita 100% beda. Betul. Jadi itu perbedaan yang masih cukup kelihatan lah antara. Jadi kalau tingkatannya tuh ini remaster, remake, ini reboot. Yang paling agresif gitu karena semuanya berubah gitu, tapi bikin bingung karena judulnya sama aja. Betul. Lalu masuklah bahasa-bahasa marketing, teman-teman. Bahasa-bahasa marketing ini. Bahasa marketing ini yang membingungkan juga memang gitu. Makanya tadi ada revamp gitu ya. Nah, ini revamp. Revamp nih menurut gue salah satu bahasa marketing juga gitu ya. Yang sebetulnya balik lagi, revamp ini bisa masuk ke remaster, bisa masuk ke remake gitu. Yang pasti revamp ini kan secara iterasinya mungkin dibangunkan lagi ya, kalau revamp gitu ya. Dibangunkan lagi. Jadi pengen cari etimologinya. Silakan, boleh. Revamp ini mungkin sama kayak redefine ya. Redefine ada juga kan? Bahasanya mirip. Itu tapi bahasa marketing. Makanya revamp nih ya, jadi ternyata artinya adalah give new and improve form, structure or appearance to. Jadi memberikan penampilan, struktur atau ya penampilan yang lebih diimprove dari yang sebelumnya. Kalau sebenarnya kalau kita ngambil ini secara kasar aja, secara mentah aja, itu sebenarnya menurut gue lebih masuk ke remaster sih malahan. Kayak kita mau revamp gedung nih gitu, kita mau mempercantik gedung nih gitu. Tapi kan gedungnya kan nggak dihancurin kan, tapi tetap ada dipercantik gitu. Oke. Ya.
Oke, itu dia. Makanya jadi banyak apa ya distorsinya gitu, Yud. Ya. Banyak distorsinya dari bahasa, dari apa, kayak definitive edition dari satu game dan game yang lain itu juga beragam gitu. Ya tergantung definisi mana yang nawe gitu. Maksudnya gimana? Tergantung definisi mereka aja gitu. Ya, bener-bener. Soalnya gini, dari salah satu penonton gue sempat ada yang bilang untuk kita lagi ngomongin definisi remake sama remaster nih ya. Nah, kalau mungkin dari yang udah gue denger dari lu sekarang dia bilang gitu, udah jelas. Tapi menurut lu kira-kira sekarang developer dan publisher sendiri itu tambah bikin bingung gak sih? Karena kan contoh kita punya Last of Us, ya. Last of Us yang part 1. Gue belum main, jadi gue nggak tahu. Okay. Jadi gue tanya dulu nih. Boleh. Last of Us itu remake atau remaster? Yang part 1 kemarin. Remake. Kenapa? Remake karena emang dibangun ulang gitu ya. Kalau dilihat secara mekaniknya juga banyak yang dirubah. Cuman ini keputusan yang membuat para player bingung adalah similarity-nya tuh terlalu tinggi. Bener-bener kayak remaster ya, karena memang rigging-nya apa segala macam tuh bener-bener mirip sama yang versi originalnya. Padahal banyak hal yang justru sesungguhnya dirubah secara cutscene atau alur gitu itu sama semua. Sama. Iya, pantas pada ribut ya. Iya, karena keputusannya terlalu tipis gitu untuk walaupun memang keputusannya ini baik gua Aldo gitu ya sepakat saat itu bahwa memang satu-satunya cara untuk meyakinkan diri lu bahwa game ini adalah sebuah remake adalah dengan memainkannya gitu. Oke, itu kalau itu gue setuju bisa. Betul, karena saat lu lihat secara visual itu sangat mirip sekali gitu. Karena ada di feel yang mereka rubah di feel-nya, delivery-nya dan segala macam. Dan gue paham juga kenapa direction-nya dari Naughty Dog seperti itu, karena mungkin Naughty Dog melihat secara value itu akan sangat merusak mungkin ya kalau dirubah. Betul. Mungkin gitu. Salah satu cuman konsiderasinya itu. Cuman ya itu jadinya impact-nya orang confused, bingung. Emang bingung. Meskipun kalau kita lihat ada perubahan. Ada sebenarnya kan. Cuman memang itu tadi tipis. Terlalu tipis, terlalu sedikit dan ditambah lagi kan belum lama juga versi remasternya yang PS4 keluar kan? Ya. Iya. Nah, tambah lagi orang-orang jadi pada bingung. Betul. Itu cukup membingungkan. Nah, sampailah akhirnya mungkin teman-teman bisa revisit konten gue dulu juga kalau masih bingung, biar di video ini kita nggak kepanjangan. Tapi yang pasti intinya adalah mengeluarkan sesuatu yang baru, dan yang kita lihat ini tuh menjadi salah satu apa ya dia, jadi kayak kebiasaan baru para developer dengan IP yang udah besar gitu. Betul. Untuk menyambung hidupnya dengan mudah gitu ya. Dapetin hype dengan mudah ya gimana? Ya udah bikin lagi aja. Mau remaster kek, mau revamp kek, mau remake, ya mau reboot, pokoknya yang udah pasti bisa kita tahu dari kata re-nya aja gitu ya adalah orang udah seneng. Iya, karena itu udah pasti ngambil IP lama dijadiin lagi kayak Suikoden nanti ada remasternya. Cuman ditambahin beberapa hal aja, semua yang lihat udah histeris gitu. Nah iya, ngomongin Suikoden ya. Kayak kalau dibandingin sama remasternya Crisis Core, itu jauh banget kalau menurut gua gitu. Ya, jauh. Remaster yang rasanya tuh lebih deket ke remake gitu kalau menurut gua. Karena bener jauh banget yang dirubah. Nah, nih mumpung Landy juga ngomongin Crisis Core itu juga ibaratnya gender gitu ya. Kalau misalnya remake adalah laki-laki, remaster perempuan gitu ya. Nah, si Crisis Core ini gendernya membingungkan nih. Ada gender gitu. Nah, saya nggak mau nyebut ya. Yuda suka mepet jurang seneng gitu loh. Gendernya bingung. Kenapa? Karena kalau dibilang remaster, ya itu remaster. Remaster memang. Remaster. Tapi kalau perubahannya pun juga cukup drastis ya. Kalau dibilang remake, dia pakai aset. Bisa juga karena dia pakai aset-aset yang ada dari Final Fantasy 7 Remake. Gitu. Okay. Jadi ini gimana nih? Ini remaster atau remake? Jadi itu yang saat gue bikin konten mengenai Crisis Core pun Landy nulis reviewnya. Ya di kolom komentar memang itu menjadi sebuah diskusi yang menarik gitu. Jadi itu kumaha gitu. Ini tuh gimana? Ini sebetulnya remake atau remaster? Jadi some part of it remaster, some other part remake gitu gue bilang. Yeah. Nah, berarti menurut lu apakah developer itu perlu buat
nyantumin kata-kata remake itu sendiri. Entah itu remake, entah itu reimagine. Kalau remaster sih gue rasa udah banyak yang nyantumin ya. Remaster udah banyak yang nyantumin. Tapi kalau kayak kemarin Dead Space, apalagi RE itu mereka kan itu menghindari yang namanya kata-kata remake di judulnya mereka. Jadi paling Final Fantasy yang gue lihat ada kan. Betul. Ya. Jadi, atau boleh deh kayak Last of Us deh. Last of Us tiba-tiba jadi ada part 1-nya. Dulu kan nggak ada kan ya? Betul, nggak ada. Part 1 agar dia jadinya bisa jahit sama part 2 kan. Artinya gitu kan. Jadi part 1 part 2 gitu. Nah, ya itu yang justru lucu. Jadi kayak Dead Space tuh Dead Space aja kan. Nggak ada remake-nya sebetulnya kalau secara judul. Secara judul nggak ada. Kan lu ngomong sama orang marketingnya EA pun gak ada tuh mereka pakai kata-kata remake. Gua doang yang pakai tulisan remake. Betul. Dead Space 2023 gitu kan. Betul. Dead Space 2023. Betul. Sedangkan kasusnya tidak sama dengan God of War 2018. Bener dong? Tapi secara pattern seolah-olah sama gitu. Seolah-olah sama. Iya dong. God of War nih. God of War yang pertama judulnya God of War. God of War yang 2000 yang sebelum Ragnarok itu judulnya juga God of War. Iya, 2018. 18. Dengan game yang progresif. Tidak mengulang sequel itu progres. Sedangkan Dead Space itu tidak progres. Itu remake. Gua mah bisa paham, orang mah pasti bingung itu kumaha. Ini gimana sih gitu. Nah, kenapa judulnya sama kok 2023 betul. Gitu. Nah, R4 aja sekarang di Steam judulnya udah ganti. Jadi R4 2005. Nah. Yang original sekarang udah ada tulisannya 2005 sekarang. Ya, karena mereka butuh pembeda gitu. Biar tidak membingungkan penonton kan. Penonton lagi customer, pemain. Iya. Jadi playernya nggak bingung gitu. Nah, yang lucu adalah Final Fantasy Crisis Core. Ya apa ya, remaster bukan katanya kan, remake bukan. Reunion. Alasan itu juga yang bikin Square Enix itu ngasih ngerubah judul kan yang 7 remake kan? Remake. Ya, Final Fantasy 7 remake. 7 remake. Yang part 2-nya part 2 nih. Ternyata diganti kan jadi Rebirth. Nah, terlahir kembali gitu. Rebirth dan revamp juga jadi mirip. Kalau revamp kan ya tadi ya. Justru gue malah gini loh. Gue tadi dengar kata Rebirth itu gue malahan mikirnya, oh ini jangan-jangan Rebirth yang berarti harusnya ketika gamenya rilis itu harus dispaketin sama part 1. Jadi orang tuh nggak 2 kali bayar atau nggak 2 kali beli produk. Tapi enggak kan? Harusnya enggak. Jadi gue sih harusnya cocok kalau Rebirth sih. Iya benar. Bikin 2 begitu. Benar. Tapi harusnya standalone lagi. Yang gue bingung adalah Final Fantasy ini, kita ke Final Fantasy sedikit. 7 itu adalah satu game utuh tuh dulu tuh. Totalnya berapa disk? 3 apa 4 lah? 3 kalau nggak salah. 3 disk ya kalau nggak salah, 3 disk di PS1. Tapi dalam satu ya udah ini satu game Final Fantasy. Nah sekarang kita dipisah nih, ada Final Fantasy Remake, ada Rebirth, gue nggak tahu lagi yang ketiga apa ada tuh. Tapi tetap R katanya. Tetap R gitu ya, nggak tahu gitu, mungkin apa gitu. Nah Reborn. Reborn bisa kayak Warcop. Abis Rebirth Reborn ya. Yeah. Abis Rebirth Reborn, Warcop DKI Reborn sama. Kayak Warcop, bener. Nah maksud gue yang membingungkan dari Final Fantasy adalah nanti game yang tadinya nyambung banget, berarti sekarang dia harus bikin game di mana orang mau masuk dimanapun tuh harusnya bisa, karena dijualnya terpisah nih. Oke. Misalnya Yuda nih tiba-tiba pengen main deh gitu, tiba-tiba Yuda main dari yang Rebirth gitu. Nah gimana tuh, ya kan? Berarti kan sekarang keketeng Yud jadinya gitu. Ya. Gitu. Jadi kayak God of War 1, God of War 2, God of War 3 gitu. Jatuhnya jadi kayak gitu. Padahal dulu itu adalah satu game yang satu kesatuan gitu. Ini jadi berubah. Ini juga menarik gitu. Dan emang Square Enix cukup inilah ya, tricky lah ya di situ, kayak ngeluarin kata remake, abis remake Rebirth, abis Rebirth nggak tahu lah kata Yuda tadi Reborn ya, mungkin gitu. Apa mungkin ya trik mereka buat dapetin duit kita juga kali? Ya pasti. Makanya itu tadi udah mah dari secara nama dan teknisnya itu pun butuh edukasi kan terhadap kami gitu ya. Karena kalau kita miss terhadap edukasinya, kita kan bisa jadi merasa dibohongi ya gitu. Rasa dibohongi sih nggak jadi masalah, kalau kita nge-mislead penonton kita tuh gimana? Setuju gitu? Itu misinformasinya tuh bahaya. Oke. Bagus Yuda. Jadi since ini adalah channelnya in game gitu ya,
dan kami adalah para editorial content creator yang membuat sebuah review yang bisa jadi referensi buat kalian beli atau tidak. Ya kan? Kalau kita salah kasih informasi kan bahaya. Betul. Dan itu tidak bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu, Yud. Bisa pisan itu. Typo dari salah ngomong pas ngedit lupa di apa keluarin gitu kan. Iya. Bahkan ya seperti yang gue bilang, dari pihak yang ngasih key-nya ke kita sekalipun, ya berarti publishernya gitu ya. Itu pun dia tidak berani berstatement gitu. Enggak. Nah, itu kan bikin kita semakin bingung gitu. Kayak tadi Dead Space deh kita aja contohnya tuh. Kita aja tuh yang ngomong Dead Space remake ketika mereka ke kita Dead Space 2023. Betul. Memang mereka nggak request untuk nggak boleh sebut remake atau apapun itu. Bebas gitu. Cuman memang confusing. Jadinya memang nanti mereka kayak nyerahin itu semua di tangan kreatornya aja gitu. Kayaknya lebih enak kalau mereka yang ngatur sih, biar kita juga nggak pusing sih. Ya tapi tergantung balik kreatornya juga. Kalau misalnya kreator yang ngerti itu remake, kalau dia nyebutnya remaster misalnya. Bisa jadi misalnya. Kan. Iya. Udah ada nggak sih kasus yang kayak begitu? Banyak. Banyak ya. Banyak. Kreator nih. Kreator banyak. Gue sempat ada lah, gue nggak, ada beberapa teman gue yang juga miss. Sebut nama. Tidak usah. Saya pernah waktu itu sebut nama. Fansnya ngamuk. Ya tapi intinya ada. Tapi gue nggak bisa nyalahin karena memang seperti yang Yuda bilang, kita pun juga bingung. Karena kita nggak sejujurnya kita nggak well educated tentang ininya si produknya gitu loh. Mereka pun nggak jelasin segitunya gitu. Dan sekarang kan gini ya, kalau kita going by definisi yang paling kita pegang dasar sekarang, yaitu di mana remake adalah sesuatu yang dibuat ulang, bener-bener dibuat ulang, dan mungkin tambahannya adalah dengan menggunakan engine baru gitu ya. Kita tahu itu dengan definisi kita sendiri. Ya. Gitu. Tapi ketika di break layarnya kan kita nggak tahu. Betul. Ya? Apakah kalau ada aset yang di-copy dari engine sebelumnya? Juga kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Betul. Gitu. Kalau kita pengen idealis banget sama definisi gitu ya. Betul. Kan nggak 100% bisa dibilang kalau itu semua adalah make from the ground up gitu. Karena bahkan dari beberapa game remake yang gue mainin juga sebenarnya gue bisa aware kok ada aset yang di-copy dari sebelumnya ini sebenarnya, dari suara kayak apa kayak gitu. Meskipun like 90% of the games itu emang baru gitu. Betul. Apalagi kalau Yuda tadi udah nyebut masalah orang yang idealis tentang definisi, itu ada banyak banget. Makanya gue kadang-kadang tuh suka curiga aja gitu sama mereka tuh sengaja melakukan itu untuk menimbulkan pembahasan biar di internet mereka rame aja gitu. Karena itu ngebantu mereka kan untuk banyak tuh yang iya, untuk keywordnya banyak nongol di beragam forum, diskusi dan sebagainya gitu. Jadi naikin merekanya juga. Mereka justru nggak mau mendefine gitu loh, Yud. Jadi kayak lu bilang kenapa nggak dari mereka aja? Ini curiga gue ya. Mereka emang sengaja gitu membiarkan keliaran itu menjadi sebuah diskusi di tengah para reviewer, gamers. Meramaikan lah ya. Betul. Free marketing tools, betul. Jadi kalau misalnya di 2018-19an gue masih bisa bilang definisi tersebut mudah untuk kita inikan terhadap sebuah game, saat ini semakin sulit gitu. Kita mau menyebut game ini tuh apa gitu. Pokoknya ya mungkin nanti kita akan coba lah ya diskusi-diskusi bareng sama Mas Chris dari Toge atau mungkin dari Arif Mythic tuh, mungkin mereka adalah developer atau Bu Riris mungkin ya kan? Bisa. Benar, karena mereka mungkin harusnya bisa punya sudut pandang ini ya, kreator gamenya lah gitu ya, developer gamenya. Definisi yang lebih afdol lah menurut mereka lah setidaknya gitu. Dari mereka yang mendevelop langsung gitu. Betul, dari pandangan mereka atau dari skena developer tuh sebetulnya melihat ini seperti apa gitu. Karena memang ada yang setuju, ada yang tidak gitu dengan gerakan ini gitu. Karena banyak game kayak Last of Us 1 gitu ya, Last of Us Part 1
Ya dibilang game lama banget juga enggak Yud gitu. Enggak, 2013 kan? 2013 gitu. Dan masih sangat-sangat oke gitu. Wah, ngapain di remake. 2022 udah ada remake-nya. Betul, ngapain di remake. Ternyata remake-nya rasa remaster. Tapi ternyata banyak yang suka juga setelah main gitu. Ya memang. Kalau ngomongin itu sih, itu dengan jarak yang nggak terlalu jauh dibikin remake gitu kan. Itu pun udah populer. Iya, tapi di sisi lain ada game yang udah lama keluarnya remaster doang gitu kan. Ada. Apa tuh contohnya? Ada sih. Suikoden tuh salah satunya. Suikoden. Terus GTA tuh kemarin. Vice City yang amburadul itu loh. Yang trilogi itu loh. Definitive Edition. Definitive. Iya, judulnya itu ya Len, lupa gue. Definitive Edition bukan? Ya kalau nggak salah itulah. Tapi emang goreng pisan. Yang hujannya kayak gitu kan. Goreng pisan. Jelek banget. R4 remake hujannya kayak begitu juga soalnya gue baru lihat video barunya. Emang iya? Iya, lu lihat deh. Iya, lu lihat deh kan ada detail video baru kan. Itu pas hujan tuh ya itu kayak beras jatuh gitu loh. Kayak beras jatuh. Putih banget gitu. Parah banget. Oh, tapi gini nih. Iya. Gua ada yang menarik juga nih. Jadi tadi ketika lu bilang sekarang developer game lagi pada remake, remaster, reboot, re lah pokoknya ya. Dan cukup hanya dengan tulisan T aja orang-orang itu udah hype. Oke. Gitu ya. Orang-orang itu udah hype. Kemudian ada juga mungkin beberapa site yang bilang apa sih game remaster mulu, remake mulu, reboot mulu, gitu ya. Tapi kan sekarang pasarnya pun juga kebanyakan orang-orang kayak begitu ya. Kayak bilang apa sih game zaman sekarang gitu. Game zaman sekarang tapi mahal, banyakan SJW atau ceritanya pendek lah gitu. Mendingan game dulu, gitu kan? Bener. Mendingan game zaman dulu, bagus. Tinggal remaster aja, tinggal remake aja kita mainin lagi happy kok gitu. Ya betul. Nah, jadi kalau lu pandangan soal itu gimana? Lu ada di orang yang mungkin mendukung remake remaster ini, mungkin dengan alasan yang berbeda, atau mungkin lu lebih prefer orang tuh bikin game baru. Tapi soalnya sebenarnya keresahan orang-orang yang mendukung nostalgia nih, ketika mereka ngecap kalau game baru itu jelek, sebenarnya ada benernya juga. Contoh kemarin kan Callisto, game mahal-mahal tuh, rilisnya PC berantakan, season pass, new game plus aja kagak rilis duluan, baru dirilis Februari kemarin, rilisnya kemarin, tadinya Februari itu pasti yakin karena takut sama Dead Space tuh kan. Betul, nabrak gimana tuh? Oke, mau siapa dulu? Mau gue dulu apa Lendi dulu nih? Jelas, yang mana aja sok. Boleh silakan Pak. Kalau gue gini ya, sebetulnya yang paling pertama harus kita perhatikan adalah pasarnya dulu, marketnya dulu nih. Marketnya dulu. Kalau kita ngomongin game baru, itu pasti harusnya, bukan harusnya sih, mungkin lebih tepat ditujukan untuk gamers yang wave baru. Gitu. Untuk gamers baru, atau kalau mau ngambil untuk hati gamers lama, memang harus tricky ya, entah either situ sequel atau misalnya ada kemiripan dengan sesuatu, kayak misalnya jadi ada ini Fallout banget nih, misalnya ini banget nih gitu. Kalau nggak Callisto kemarin, Dead Space banget nih, betul kayak gitu. Ya, jadi itu triknya. Kalau masih mau bikin game dengan IP baru, yang diincar adalah gamers lama gitu. Tapi kalau benar-benar mau nyolong pasar, nah karena yang paling menarik menurut gue adalah pasar-pasarnya kita. Pasar-pasarnya yang memang harusnya menerima remake dan remaster. Kenapa? Karena kita secara usia, ekonomi itu udah lebih stable dibandingin gamers baru nih gitu. Betul. Kami ini yang mungkin dulu main game aja bajakan gitu, sekarang nih udah pada sukses lah, amin gitu ya, sebagian udah pada punya duit gitu ya, udah pada bisa beli game original. Disuguhin game yang dulunya lumayan bajakan tuh ya lu bakal willingly untuk sikat itu game. Iya. Dan gue yakin penuh tebus dosa lah ya. Betul, dari sisi bisnisnya gue yakin dari pihak developer maupun publisher sudah melihat sisi-sisi itu gitu. Karena bukan apa-apa, karena sebetulnya kalau dari lini game baru yang benar-benar fresh, yang benar-benar baru banget, itu mungkin sekarang lagi bancakan banget disikat sama para developer indie menurut gue. Yang benar-benar berani untuk trial and error, kayak si yang horor kemarin apa Yud, yang bedah-bedah tuh, Moria apa?
yang Mortuary Assistant. Gitu. Ya, Mortuary Assistant. Iya, itu maksudnya kan satu pendekatan yang cukup yang dibikin nama satu orang doang kan. Lo bayangin, maksudnya ranah game baru yang fresh yang itu sekarang tuh tidak sedang ada di AAA scene gitu loh. Skena AAA tidak, tapi di indie gitu. Makanya ini kalau ngomongin kayak gini ya memang kita lihat lagi marketnya gitu. Karena memang orang yang bacot remaster lah apalah remaster mulu, ujung-ujungnya beli menurut gue, ujung-ujungnya main gitu. Oh bagus nih gitu kan. Betul, karena juga untuk bisa meregenerasi sebuah IP baru itu sulitnya luar biasa. Lo lihat yang gede-gede deh. Dipancing dulu kan. Dipancing dulu akhirnya. Ini deh mungkin contoh yang revive tuh Silent Hill. Silent Hill udah lama banget itu silent, ya kan? Silent. Literally silent. Sekarang tiba-tiba muncul ada dengan lagi. Munculnya pun dengan Silent Hill 2 kan remake gitu. Orang tuh udah wah gitu. Tiba-tiba 2 yang di remake ya, suka-suka dia lah, dan lu bisa lihat gitu calon pembelinya kan happy aja gitu, dan ada gitu. Ada gitu. Dan kalau ngomongin IP baru ini memang tantangan yang sangat berat buat mereka. Lu bayangin Capcom gitu ya dengan Resident Evil-nya itu udah pokoknya gue serahin ke sana. Terus juga udah sisa berapa seri lagi nih? Betul. Dia pasti habisin. Dia pasti habisin. Karena lu bayangin mikirin baru lagi kan. Harusnya mikirin baru lagi. Cuman mereka udah mulai bisa kayak kemarin tuh RE8 berapa kali tahap tuh mereka bisa narik duit tuh. Ngeluarin lah yang DLC-nya baru kan. Gitu kan. Mereka gorengnya udah mulai pinter juga, tapi kan mereka masih punya banyak lah, mungkin masih ada Dino Crisis gitu kan dan sebagainya yang mereka masih coba sih. Pragmata kemana cuy? Pragmata yang masih katanya mereka tahun ini mau rilis kan? Betul, masih mereka simpan. Tahun kemarin malah. Amunisi mereka tuh masih cukup banyak juga gitu ya. Terus juga kalau lu lihat Ubisoft itu masih nggak bisa move on dari Far Cry, bahkan udah mau ada Far Cry 7, Assassin's Creed bahkan dibikin Mirage gitu ya dan sebagainya. Mereka semua Splinter Cell juga akhirnya di remake sama Ubisoft gitu ya. Maksud gua nggak banyak yang bisa kayak From Software dengan Sekiro-nya. Sekiro itu adalah project awalnya Tenchu loh sebetulnya. Dia tadinya mau dibikin sebagai Tenchu yang di revamp lah. Nah itu mungkin revamp ya namanya. Di revamp. Di tengah jalan tapi kayak. Di tengah jalan directionnya berubah jadi Sekiro dan berhasil gitu. Tapi yang kayak gitu nggak banyak gitu. Nggak banyak. Lebih banyak yang flop. Makanya kemarin nih ya salah satu kreator favoritnya Yuda ya, Pak Shinji Mikami gitu ya. Dengan Tango Gameworks-nya tiba-tiba ngeluarin Hi-Fi Rush gitu. Itu menurut gue sih, wah ini orang mulai, gue pikir dia kayak bipolar deh. Nah, dia langsung kemarin gitu. Gitu maksud gue kan setelah oke gini deh ya. Yang gue cari ya Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, silakan lu lihat lah. Gue udah teman-teman yang mau lihat first impressionnya gue udah juga di anak tua. Lo lihat aja Hi-Fi Rush lu tulis. Nah sambil udah nyari gue ngasih tahu Shinji Mikami itu sepak terjangnya. Oh tapi nggak ada Shinji Mikami sih. Produser dia. Oh produser ya? Produser dia. Sama kan kayak di Ghostwire Tokyo dia. Dia produser juga. 2022 Maret katanya dia mengatakan kalau Shinji Mikami itu mengatakan kalau Tango Gameworks katanya ingin perusahaannya itu bisa nyicip genre baru selain survival horror katanya. Betul. Dan meng-cater lagi kepada survival para gamer horror yang masih muda gitu. Iya. Yang masih muda. Betul. Jadi ini gue sedikit bahas untuk mungkin menutup dulu. Ini seru banget, gak akan habis-habis guys kalau kita bahas terus nih. Gua boleh nambahin dikit ya. Ya boleh Len, silakan. Oh ya tadi Mas Nedi belum. Nah, ya kan. Kalau untuk zaman sekarang lihat marketnya sama si game-game IP baru ini yang bisa dibilang ya ngasih experience baru tapi dari segi hasil tuh kurang memuaskan kalau menurut gua. Sekarang kayak apa sih yang nggak jualan pakai IP yang udah populer? Iya. Ya kan? Oke. Contohnya kayak misalnya tadi apa? IP jualan pakai IP yang udah populer kan? Udah populer. Ya God of War kemarin kan contohnya kan, yang Ragnarok. Ya. Terus kayak Capcom juga kan Resident Evil. Udah pasti. Terus Respawn juga jualan pakai Star Wars. Respawn jualan pakai IP IP yang udah enak buat ditunggangi lah istilahnya. Gitu. Konami dengan Silent Hill-nya. Betul. Terus
Terus terakhir tuh kalau nggak salah dari mana? Bethesda juga kan mau bikin Indiana Jones tuh yang udah dari tahun berapa tuh kan? Oh iya. Ini gue tambahin lagi Ryuga Gotoku setelah ditinggal sama ininya chiefnya gitu ya, Ryuga Gotoku juga akhirnya ngebangkitin lagi Ishin lah gitu. Pokoknya digoreng lagi tuh si siapa namanya Len? Aduh ya gue lupa ya. Kok karakter utamanya Yakuza kok jadi lupa tiba-tiba gue. Oh ini Kiryu Tuh digoreng lagi gitu. Ya udah gitu. Ya itu yang sedang terjadi sekarang. Makanya nih. Terus Len? Iya soalnya kayak IP yang udah yang baru-barunya nih ya kebetulan aja gagal semua gitu. Mungkin kalau bagus ya orang-orang nggak skeptis gitu kayak Starfield. Wah sebagus apa nanti? Kan dia bawa-bawa Skyrim tuh ujung-ujungnya kan. Terus kayak Atomic Heart juga sama tuh. Ini kayak apa tuh namanya BioShock. Oke. Nah tapi apa ya? Mungkin penyebab kalau menurut kalian mungkin ya penyebab IP baru ini gagal tuh apakah mereka terlalu coba untuk mengemulasi apa yang ada di IP lama atau gimana? Kayak kan tadi apa sih? Yang tadi yang disebutin tadi game BioShock kan itu mirip. Ya, itu kan mirip sama yang mau keluar nih Atomic Hearts nih. Yang mau keluar Atomic Hearts. Itu kan mirip. Ya. Callisto sama Dead Space ya. gitu. Nah, itu apakah karena mereka mencoba untuk mengemulasi yang udah dulu jadi failed gitu? Iya. Menurut gue pasti salah satunya itulah karena kan namanya kita gini deh Yuda gitu ya, Yuda udah nggak di Resilor lagi, terus ada orang yang bikin lagi kan pasti tetap barometernya adalah Yuda gitu sebagai beda sama Yuda asikan Yuda lah gitu. Cuman kan lini itu harus ada yang ngisi Yud gitu loh. Lini itu harus ada yang ngisi. Nah itu mereka survival horror tuh bakal tetap ada. Harus gitu ada gitu dan harus diisi juga gitu. Jadi ya itu mungkin salah satunya yang membuat PR-nya semakin sulit untuk menelurkan game baru. Mungkin kalau game yang ada di di era baru kali ya, menurut gue yang cukup berhasil salah satunya Horizon. Itu IP baru yang menurut gue cukup fresh dan itu salah satu yang salah satu gitu. Kayak Nintendo nggak akan mungkin tuh. Padahal sebenarnya open world kan, maksudnya konsepnya itu adalah sesuatu yang udah kita lihat. Ya. Apa ya? Kalau gue nih ngelihatnya sekilas emang itu nggak fresh Horizon nih, sekilas. Iya betul. Tapi ketika gue main sendiri, kok 40 jam lebih Pak saya main Pak. Enjoyable banget. Maksudnya racikannya. Jadi dulu kalau kita ngomongin masalah sebuah game action lah katakan dengan main karakter perempuan itu kita cuman ada Lara Croft, Bayonetta mungkin, iya. Gitu loh. RE Jill mungkin kalau horor. RE horor nih Jill gitu. Tiba-tiba udah nggak ada lagi tuh. Makanya dia masuk tuh dengan Aloy gitu. Dan dia berhasil nge-build sosok Aloy-nya, dunianya dan sebagainya untuk menjadi sebuah game yang cukup sukses. Beda dengan Forspoken gitu. Yang mohon maaf ya gitu ya agak masih berat gitu ya. Frey Holland gitu. Walaupun memang secara pemilihan Aloy itu nggak ada gitu loh, maksudnya si karakternya emang dibikin gitu, secara modelnya. Gitu ya. Iya, kalau si Frey Holland kan sekarang udah pakai motion capture dan sebagainya, harusnya bisa lebih membantu, tapi ternyata tidak juga gitu loh. Bahkan Tomb Raider aja berubah kan, setelah diambil sama si Crystal Dynamics terus sama Square Enix dijalanin, wajahnya gitu, penampilannya juga berubah. Jadi tapi untungnya Lara Croft tuh sekuat itu dan ya masih jalan. Tapi sekarang udah hilang lagi gitu, udah nggak ada lagi. Udah dijual ya kalau nggak salah ya? Akhirnya dijual ke mana Len kemarin tuh? Gue lupa. Bundling dah itu pokoknya jual itu, bundling. Gitu. Nah, sama Avengers juga kalau nggak salah. Ya bareng. Nah sekarang kita mati. udah mati. Udah mati. Nah kita akan masuk ke konklusi mungkin ya. Salah satu game yang menurut gue cukup menggebrak, cukup edan, cukup gila dan satu hal yang berani dilakukan oleh Tango Gameworks adalah Hi-Fi Rush menurut gue. Menurut gue itu luar biasa gitu. Maksudnya bahkan dibandingin Forspoken, bahkan dibandingin Ghostwire Tokyo, ini mah jauh lebih fresh, lebih menyenangkan. Lo bisa lihat reviewnya rata-rata kalau lo pada demen ngelihat angkanya bagus-bagus banget di mana-mana. Semua bilang ini game memang bagus. Tapi kalau di Indonesia gimana untuk reaksinya? Bagus, gue bikin first impressionnya kemarin dan semua orang tuh kayak wah gokil. Nah, wow fresh gitu. Fresh gitu. Is it fresh? No. Really? Ya, gini.
Sebetulnya kalau lu punya referensi dan backlog yang cukup banyak, main game cukup banyak, saat lu main Hi-Fi Rush, ini adalah game zaman PS2 banget. Mulai dari art direction-nya. Ya apa ya? Kalau game zaman sekarang kayaknya untuk yang benar-benar fresh 100% itu kayaknya wah susah. Gak ada ya? Hampir gak ada. Kayak industri musik lah gitu. Jadi susah gitu. Sama aja lah, semua industri pasti sama. Nah, Noah kan remaster semua ya? Apa? Benar. Udah mentok. Korban sudah habis korban gitu. Nah, maksud gue ya itu saat gue mainin, iya fresh rasanya, jadinya seger banget. Ada game yang cukup besar gitu ya, eksklusif Xbox juga dengan sentuhan seperti itu. Gamenya linear ya, sandbox lah, semi lah. Tapi basically menurut gue ini gamenya linear ya, progressing aja terus gitu ya, kayak game Ben 10 gitu-gitulah, kayak game kita waktu zaman kecil aja gitu, game yang progressing aja terus gitu. Jadi cuman di sini dia berhasil bikin blueprint game jadul itu yang memang relevan sama kami yang dulu waktu kecilnya main game seperti itu. Blueprintnya pada dasarnya itu, tapi dia tambahin mekanik-mekanik yang cukup modern. Kayak ada hubnya, customization-nya, itu dia masukin di dalam sana. Lalu development karakternya juga yang cukup cukup relevan sama kita lah. Karakter utamanya, karakter pembantu-pembantunya tuh relevan lah sama kita, kayak kita nonton kartun-kartun zaman dulu gitu. Itu semua tuh, jadi balik lagi, dibilang baru-baru amat juga enggak. Dia tetap manfaatin sisi sentimental para pemainnya gitu loh. Yang membuat jadi menarik itu. Nah, apalagi yang paling boom ya menurut gue dari Hi-Fi Rush adalah bagaimana dia mencoba menggabungkan antara game action dengan rhythm, Yud. Itu yang paling gila menurut gue. Jadi ngasih experience-nya seolah-olah fresh banget gitu. Mungkin kemarin ada Metal Hellsinger ya, itu game kayak Doom, tembak-tembakan tapi pakai beat ya, pakai ada beat combo dan sebagainya gitu. Rhythmnya juga. Rhythm game juga. Nah, ini tuh sebetulnya konsepnya hampir sama, cuma diimplementasikan di hack and slash game aja gitu. Jadi gitu bener-bener setiap mukul, bedanya ini lebih forgiven aja, lebih lebih nyantai aja, karena saat lu tidak berhasil sesuai ritme, lu juga tetap bisa menang gitu. Cuman kombonya nggak bagus. Tapi kalau lu misalnya sesuai ritme, kayak mukul tuh kan combo di Street Fighter ada tuh kotak-kotak segitiga, itu juga kan pakai tempo kan. Tempo. Lu tau nggak? Gue pernah tahu dari Om Bram, dia suhu lah kalau di fighting game. Dia bilang bahkan yang ngulik gerakan karakter fighting itu pakai metronom waktu main. Jadi sepersekian detik, coy. Jadi kayak tak 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 tak. Jadi gerakannya tuh harus pas gitu. Nah, itu kan kayaknya diambil ya sama si Tango Gameworks itu, terus dia langsung secara eksplisit gabungin itu sama musik-musik yang menarik. Jadi setiap lu lawan musuh ada musiknya, ada beatnya. Bahkan si karakter ini sengaja nggak bisa lari karena memang tempo dia berjalan itu sesuai dengan tempo musiknya. Sesuai dengan musiknya. Betul. Dak ya pas berantem tuh semuanya. Wah, ini fresh banget jadinya gitu. Cuman kalau lu track back lagi, ini bukan masalah fresh karena baru, tapi fresh karena udah lama nggak ketemu yang kayak gini aja sebenarnya. Gitu. Tapi ini berhasil, makanya ini akan menarik, dan gue yakin Hi-Fi Rush akan jadi salah satu game yang akan kita omongin sepanjang 2023 sebagai milestone ya, salah satu achievement lah di industri ini. Ya mungkin orang jadinya bilang ini kuda hitam atau Yud nggak ada trailer, nggak ada apa, Yud ojol-ojol aya di Game Pass. Iya, Shadow Drop kan kalau nggak salah gue ngeliat tiba-tiba ada trailernya nih. Gue kira tuh game buat beberapa bulan ke depan gitu. Udah rilis, cepet amat. Pecah bro, tapi berhasil ya. Maksudnya gue cukup salut lah sama Tango Gameworks. Kalau emang Shinji Mikami ternyata pernah ada statement apa tadi? Pengen keluar dari survival horror. Ya gue rasa sekalinya keluar tuh anjing langsung berhasil, tuh kaget. Apa ya? Gue malah ngerasa tuh kayak ini game tuh di drop oleh publisher yang mungkin kurang percaya diri sama gamenya. Akhirnya di Shadow Drop, tapi ternyata meledak banget gitu. Jadi tinggal lihat aja nih kalau misalnya emang sukses nih ya, beneran stabil gitu beberapa bulan ke depan. Banyak nih yang kayak gini-gini nanti nyerempet, yakin gue. Iya. Karena modelnya gitu sekarang, kayak gitu semua. Kayak gini nih oke nih gitu. Betul.
Ubisoft tuh kayaknya mau bikin tuh bentar lagi tuh. Udah bikin, cuma rilis duluan. Nggak jadi deh, nggak jadi. Far Cry Rhythm. Abort mission aja. Splinter Cell hitam. Jadi lo mengendap-endapnya harus sesuai lagu lo. Waduh anjing, deng 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 deng. Deng 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 deng. Lagu Warkop DKI lagi ngendap. Dereng 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 dereng. Oke lah, begitulah teman-teman, itu 1 jam lebih kita. Wah, kalau kita ngomongin kayak gini tuh bisa 2 jam aja nggak cukup, 3 jam nggak cukup. Ya mungkin kali Tapi ini. nanti kita bakal ada pembahasan kayak gini lagi ya. Banyak. Dengan roster orang yang berbeda-beda juga. Rosternya beda-beda, ada nanti bisa ada Arul, ada Zidni, ada ya pokoknya dari macam Rizky, Aldo. Pokoknya nanti kita bisa ganti-ganti. Dari in-game lah ya. Semua teman-teman in-game. Dari in-game aja. Gitu. Sementara dari in-game dulu aja kita akan, ya mungkin kita juga nanti bisa undang-undang teman-teman game dev juga, konten kreator yang lain juga untuk mewarnai ini semua. Tapi yang pasti mudah-mudahan ini bisa menjadi, ya ini kan sebetulnya tetap aja deliverynya adalah podcast. So mudah-mudahan ini bisa menjadi podcast yang cukup asik buat nemenin kalian sambil kerja atau mungkin sambil belajar, ya kan, ngejar deadline atau sebagainya. Rindu main game, rindu orang berdiskusi tentang game tapi lo nggak punya waktu, dengerin aja di in-game, akan banyak podcast menarik ya. Bisa ditunggu. Ya, share, di like, betul, akan sangat membantu sekali. Betul, share, like itu membantu sekali, dan nanti link Sawaria menyusul ya. Karena kami juga asosiasi banget ya, Mbak. Iya, kita asosiasi kan butuh hidup. Nah, listrik tetap harus bayar mas gitu ya. Iya. Internet harus bayar meskipun mati bu. Enggak bercanda guys. Tapi kalau ada ya boleh. Tapi masih thank you banget ya buat kalian semua yang udah dengerin sampai sini. Apresiasi besar dari kita buat kalian yang ngikutin kita sampai di sini. Jangan lupa untuk visit Anak Tua juga kalau kalian mau lihat apa yang tadi Hi-Fi Rush ada. Kalau mau lihat Dead Space ada di Resilor ID juga. Dia nggak sekedar review tapi ocehannya Yuda ada di live streamnya dia juga. Ya, biasanya hidden game-nya Yuda tuh keluar pas dia live stream. Jadi hidden game kayak apa sih? Iya kan nggak keluar di review, nggak keluar pas live stream, baru tuh keluar tuh. Iya baru keluar. Jadi kalau lo mau gitu. Kalau lo mau dapetin itu tonton dia live stream lah gitu ya. Kalau di Sawer langsung keluar lagi tuh pinggir jurang. Iya, kayak tadi baru aja pinggir jurang tuh. Makanya silakan kalau penasaran Yuda bikin apa di Resilor, sikat aja. Gitu aja dari gue Dito Wangsa, ada Lendi dan juga Yuda. Kita bertiga pamit ya. Silakan di-share. Tunggu lagi konten yang lainnya. Ditunggu konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.